3 dapur SPPG yang melayani program MBG di Cipongkor dan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat ditutup. Kekurangan kursi dan meja, siswa SD Cibitung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi terpaksa belajar di lantai. Marc Marquez resmi merebut gelar juara dunia MotoGP 2025. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Dinda Farah akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Tiga dapur SPPG yang melayani program MBG di Cipongkor dan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat ditutup. Pemerintah akan melakukan investigasi pasca keracunan seribuan lebih siswa akibat MBG. Hal tersebut dikatakan Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail, saat menyampaikan perkembangan penanganan keracunan massal usai menyantap MBG. Bupati JJ mengatakan 3 dapur SPPG yang ditutup meliputi 2 dapur SPPG di Kecamatan Cipongkor dan 1 dapur di Kecamatan Cihamplas. Bupati juga berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 3 dapur yang bermasalah. Kami ingin menyampaikan update terkini terkait kasus keracunan massal yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat pada Senin 23 September dan Rabu 25 September lalu. Peristiwa ini melibatkan 3 SPPG, yaitu 2 dapur di wilayah Cipongkor dan 1 dapur di wilayah Cihamplas. Saat ini ketiga dapur tersebut masih ditutup sementara untuk kepentingan investigasi. Pemerintah daerah juga mendorong dan berkoordinasi dengan BGN agar ketiga SPPG ini dilakukan evaluasi menyeluruh. Beberapa korban keracunan massal usai menyantap makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat masih dirawat di RSUD Cililin. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebelas korban keracunan MBG masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Pihak rumah sakit menegaskan seluruh biaya pengobatan ditanggung pemerintah. Berdasarkan data dari RSUD Cililin, Kabupaten Bandung Barat, 11 korban keracunan massal usai menyantap makanan bergizi gratis MBG masih mendapatkan perawatan di ruang rawat inap RSUD Cililin. Ke-11 korban awalnya mengalami gejala racun seperti mual, pusing, sesak nafas, dan kejang. Setelah dilakukan perawatan, kondisi pasien mulai berangsur membaik. Selama kejadian luar biasa, KLB keracunan MBG, RSUD Cililin menerima rujukan korban sebanyak 173 orang. Pihak RSUD memastikan seluruh biaya pengobatan ditanggung pemerintah atau gratis. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pasca ratusan pelajar di Kabupaten Sumedang mengalami keracunan MBG, sejumlah sekolah belum menerima paket makan bergizi gratis kembali.
Sekolah Menengah Kejuruan Widya Nusantara, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat misalnya, pasca keracunan makan bergizi gratis atau MBG, aktivitas kegiatan belajar mengajar kembali normal. Sedikitnya 100 orang lebih pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Widya Nusantara, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang ini menjadi korban keracunan setelah makan bergizi gratis. Sementara, pasca keracunan, Sekolah Menengah Kejuruan Widya Nusantara, Kecamatan Ujung Jaya, belum menerima program makan bergizi gratis atau MBG kembali. Karena program ini dihentikan sementara oleh Bupati Sumedang. Sekarang alhamdulillah anak-anak sudah pada kondusif, kegiatan belajar mengajar sudah dilaksanakan kembali, dan kemarin juga itu yang jumlah siswa yang keracunan itu sudah masuk sekolah lagi, anak-anaknya gitu. Terus kalau untuk selanjutnya gimana Pak untuk program MBG nanti di sini gimana? Masih menerima atau tidak? Kalau dari sini dari pihak sekolah itu mungkin menunggu instruksi dari Bupati saja mungkin, karena kami kan yang menerima manfaat MBG tersebut. Korban keracunan yang dirawat di Puskesmas Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kini sudah diizinkan kembali ke rumahnya masing-masing. Karena kondisi para korban keracunan sudah mulai membaik. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Sumedang, Jawa Barat. Kekurangan kursi dan meja, siswa SD Cibitung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, terpaksa belajar di lantai. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Kekurangan kursi dan meja, siswa SD Cibitung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, terpaksa belajar di lantai. Klaim pemerintah daerah, pengadaan kursi dan meja sudah dianggarkan tahun depan. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, laporan kurangnya kursi dan meja di SD Negeri Cibitung baru masuk di tahun ini. Kekurangan ada di ruang kelas 1, pengadaan kursi dan meja dianggarkan tahun depan. Di Kabupaten Sukabumi terdapat 1.215 sekolah dasar yang tersebar di 47 kecamatan. Pengajuan bantuan ke pemerintah pusat sudah dilakukan melalui program revitalisasi. Ini memang kemarin ada laporan dari sekolah ya, bahwa memang sekolah SD Cibitung Kecamatan Ciracap ini memang kekurangan sarana prasarana terutama di mebler. Nah, informasi yang kami terima itu dari kepala sekolah bahwa kekurangan itu ada di kelas 1 ya, dengan jumlah siswanya 30 siswa. Nah, ini mungkin kami segera akan merealisasikan untuk pemenuhan kebutuhan sarana mebler ini. Diharapkan bantuan pengadaan sarana pendidikan bisa disetujui sehingga kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi bisa terpenuhi. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Memperingati Hari Rabies Sedunia, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta menggelar vaksinasi ratusan hewan peliharaan. Ditargetkan vaksinasi rabies ini menyasar 2.000 hewan. Ratusan hewan berbagai jenis yang rawan terhadap penularan rabies seperti anjing, kucing, monyet hingga musang. Satu persatu diberikan penyuntikan vaksinasi rabies. Salah seorang pemilik hewan, Hani, menjelaskan sangat antusias dengan adanya vaksinasi gratis ini.
karena menghemat pengeluaran pemeliharaan hewan kesayangannya. Dengan pemeriksaan ini, sang pemilik bisa memastikan kesehatan hewan pemeliharaannya. Dibawa monyet jenis beruk dua, namanya Meli sama Bobby. Terus yang dua lagi anjing Doggy, namanya Brownie sama Melty sama Melsi. Kalau yang kucing Derby sama Brownie. Manfaat dari pemeriksaan ini yang pertama dari segi materi ya, mengurangi juga. Biasanya kan saya vaksin tuh di dokter, di pet shop. Karena ada dari pemerintah ini lumayan bisa mengirit dana. Pihak Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta menyatakan vaksinasi gratis rabies ini merupakan rangkaian peringatan Hari Rabies Sedunia. Ditargetkan pada tahun 2025 ini, pihaknya bisa melakukan vaksinasi untuk 2.000 hewan. Kegiatan ini biasa kita lakukan setiap tahun, yaitu pemeriksaan kesehatan hewan, baik itu kucing maupun anjing, secara gratis di Dinas Perikanan Peternakan. Jadi ini untuk memperingati Hari Rabies Sedunia yang jatuh pada tanggal 28 September 2025. Harapannya supaya kucing dan anjing di Kabupaten Purwakarta semuanya sehat, karena penyakit rabies ini sangat berbahaya bagi manusia. Selain hewan peliharaan warga, anjing canine milik Polri juga turut mendapat vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Mendukung swasembada pangan, Polda Jawa Barat panen jagung di wilayah Kabupaten Garut. Secara keseluruhan, jagung yang dipanen di wilayah Jawa Barat mencapai 141 ton dari luas lahan 41 hektar. Polda Jawa Barat menunjukkan keseriusan dalam mendukung program pemerintah mewujudkan swasembada pangan dengan melakukan panen jagung. Panen jagung dalam skala besar ini bukan hanya memberikan manfaat bagi para petani, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Sejak awal program, Polda Jawa Barat tidak hanya sekedar memberikan pengawalan, tetapi mendorong masyarakat mengoptimalkan lahan pertanian untuk komoditas jagung yang siap menopang kebutuhan pangan daerah bahkan nasional. Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan panen jagung ini untuk mendukung swasembada jagung nasional, terlebih wilayah Garut berkontribusi terbesar dalam menyuplai jagung di Jawa Barat. Yang kita hasilkan di sini ada 41 hektar dengan 140-an ton yang dihasilkan. Tapi untuk di daerah ini ada 2,13 hektar dengan hasil 6,5 ton. Ya, dengan Kabupaten Garut yang mensuplai 40% lebih ya jagung ke tingkat Jawa Barat. Marc Marquez resmi merebut gelar juara dunia MotoGP 2025. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Jabar. Marc Marquez resmi merebut gelar juara dunia MotoGP 2025 setelah finish di posisi kedua pada balapan MotoGP Jepang di sirkuit Motegi. The Baby Alien finish di posisi kedua pada balapan MotoGP Jepang. Hasil ini membuat Marquez tak terkejar dengan total 541 poin dari 17 seri. Unggul 201 poin dari Alex Marquez di posisi kedua.
Gelar ini menjadi gelar juara dunia MotoGP ke-7 yang diraih Marquez sepanjang karirnya, sekaligus menandai kebangkitannya di musim yang luar biasa. Detail ini membuatnya sejajar dengan legenda Valentino Rossi yang sudah mengumpulkan 7 gelar di kelas MotoGP. Dalam balapan tersebut, Francesco Bagnaia tampil dominan sejak awal dan berhasil menyelesaikan lomba di posisi pertama, diikuti oleh Marquez di posisi kedua dan Joan Mir di posisi ketiga. Pelatih Karel Mainaki dan PBSI belum memutuskan nama yang menggantikan Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Sejauh ini sudah ada formasi baru untuk 3 pasangan ganda putri yang dipersiapkan. Pengganti akan berangkat ke SEA Games Thailand. PT PBSI belum membuat keputusan terkait jumlah pebulu tangkis yang akan turun di SEA Games 2025 Thailand. Di sektor ganda putri, selain Apri Fadia yang kembali dipasangkan, terdapat formasi baru, yakni Amalia Cahaya Pratiwi, Lani Mayasari, Rahel Alicia Febi Setianingrum, dan Febriana Melisa Trias Puspitasari. Pelatih utama ganda putri Karel Mainaki bilang kondisi ganda putri masih butuh waktu untuk berkembang. Meski Apriani Fadia kembali dipasangkan, pasangan ini sementara tidak masuk dalam list SEA Games 2025. Sementara yang ini yang 3 partner baru aja untuk SEA Games ya. Untuk sementara enggak ya. Lebih pengen yang 3 pasang ini untuk apa bilangnya? Dikasih kesempatan bermain, terus dikasih, orang bilang kan walaupun lawan, ya kalau kita pikir mungkin lawan nggak terlalu, tapi kan beban juga kalau kita kasih target lah ya. Pasti punya target, punya ekspektasi juga, karena aku juga baru, kalau misalkan aku diturunin, aku juga baru pertama main SEA Games juga kan. Jadi kalau yang kayak pertandingan yang gimana ya, yang apa sih, bukan yang kirim dari PBSI gitu, yang multi event, nah ya kayak gitu, itu apa ya, pengen coba aja sensasinya kayak gimana di berat 2 sama perorangan. Pada SEA Games 2023 Kamboja, skuad bulu tangkis Indonesia rebut 11 medali, terdiri dari 5 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Emas salah satunya direbut pasangan Ana Tiwi usai menundukkan rekan sekompatriotnya di Platnas Cipayung Trias Rahel. Rinin Taniken, Yanuar Ruslim, Kompas TV, Jakarta. Siap berlaga di kejuaraan dunia dengan nomor baru PB PAPSI berangkatkan 10 lifter ke Norwegia. Di waktu bersamaan, PB PAPSI juga melepas 7 atlet remaja yang akan berlaga di Asian Youth Games Bahrain. Lifter-lifter terbaik nasional akan kembali turun gelanggang. 10 atlet senior yang terdiri dari 5 atlet putra dan 5 atlet putri akan berlaga di kejuaraan dunia IWF Norwegia mulai 3 Oktober. Induk Organisasi Angkat Besi Nasional PB PAPSI secara simbolik melepas Rizky Juniansyah dan kolega Jumat sore di Jakarta. Mereka akan bertolak menuju Norwegia Minggu dini hari. Kejuaraan dunia ini menjadi tantangan tersendiri bagi atlet, sebab ajang ini akan mempertandingkan nomor-nomor baru. Di antaranya Rizky Juniansyah dan Rahmat Erwin yang biasanya turun di kelas 73 kg kini harus bermain di kelas 79 kg. Begitu pula Eko Yuli Irawan yang akan mentas di kelas 65 kg. Ada yang menguntungkan, ada yang memang kita bikin ribet, ya. Tapi ya sebagai atlet itu ya lumrah begitulah, ya. Jadi anak-anak udah siap semuanya, ya. Selain atlet senior, di waktu bersamaan PB PAPSI juga melepas 7 atlet remaja yang akan berkompetisi di Asian Youth Games 2025. Atlet yang akan turun diantaranya Kevin Andrian, Muhammad Rizal, hingga Alia Maulida. Mereka akan berlaga mulai 23 Oktober di Manama, Bahrain. Angga Nuliski, Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini, saya Dinda Farah beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.